Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Kali ini ceritanya ditulis oleh Manafila. Dan kali ini juga berjudul tentang kisah tipu daya pesugihan. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama, jadi semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Yuk mari kita langsung saja menuju ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bukankah tidak pernah ada orang yang bermimpi lahir jadi miskin, kere, tidak punya apa-apa? Tetapi gara-gara hal itu, banyak orang yang tidak diberi hak untuk pintar, cerdas, kreatif, dan inovatif. Kali ini terdapat kisah seorang tukang sol sepatu yang berusaha mengubah hidupnya dengan mengalami jatuh bangun dan bekerja keras. Mengalami kehidupan masa kecil yang memprihatinkan, Muhammad Naim, kita sebut saja seperti itu, yang kini tinggal di Batu, Jawa Timur. Dulunya berasal dari Banyuwangi. Lahir di keluarga serba kekurangan, ia memiliki 3 adik yang juga harus diurusnya. Ayahnya merupakan seorang petani, sedangkan ibunya harus bekerja di luar negeri untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya. Semasa kecil ia didik untuk mandiri dan berjualan es keliling sepulang sekolah sejak kelas 4 SD. Tidak hanya itu, ia dikenal sebagai tukang sol sepatu dan sandal yang dilakukannya sepulang sekolah. Menjelang lebaran, ia bakal mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya ini. Meski bukan dari keluarga berada, Naim kecil dikenal sebagai anak yang punya banyak uang. Karena ia tidak malu untuk mencari uang sendiri, Naim terus bekerja sebagai tukang sol sepatu hingga SMA. Lulus SMA, dia kuliah di Malang namun terpaksa DO setelah 4 bulan. Akhirnya ia bekerja sebagai sales canvasser yang menjual balm di Malang. Lantaran tidak memiliki kendaraan dan harus berjalan kaki menawarkan produk door to door, Naim pernah terpaksa tidur di musola. Ia lalu berpindah profesi menjadi agen asuransi meski harus mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Selama 5 tahun ia bekerja di sana sampai menemukan pasangan hidup. Mereka menikah dengan sederhana dan dihadiri kerabat dekat saja. Nah, setelah menikah, Naim pindah domisili. Sore itu langit kota Bandar Lampung terlihat menggelap. Meski tidak jelas, rintik-rintik hujan sebenarnya sudah mulai muncul dan terlihat tipis-tipis turun membasahi aspal kota. Hari itu kendaraan di jalan ZA Pagar Alam masih ramai seperti biasanya. Sepeda motor dan berbagai kendaraan roda 4 lalu lalang tanpa henti. Meski begitu, Naim masih terpaku memandangi jalanan sambil berjongkok di depan halte. Lantaran ia berpindah domisili, alhasil ia harus keluar dari tempat kerjaannya. Dan rencananya untuk kedepannya, Naim ini akan kembali menjadi tukang sol sepatu sembari mencari pekerjaan yang lain. Sampai singkat ceritanya, Naim kembali lagi berkeliling dengan pikulan sol sepatunya. Ia hanya termenung, tidak tahu memikirkan apa. Tidak peduli dengan debu jalanan menerpa kulit keriputnya, suara klakson memakakkan telinganya, apalagi hujan. Ia biasanya berkeliling menjajakan jasa sol sepatunya di jalanan utama kota Bandar Lampung dengan kaos lengan panjang, celana usang, sandal karet mulai aus, dan sebuah kain sarung untuk menahan pikulannya. Sebenarnya Naim ingin sekali menjadi pebisnis. Ia sangat yakin bahwa dengan membuka bisnis sendiri, ia akan dapat mencapai kesuksesan lebih cepat. Namun ia belum tahu apa yang harus ia lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Ia pun memutuskan untuk bercerita dengan salah satu pelanggannya.
Saya ingin sekali memiliki bisnis sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk memulai suatu bisnis ya? Saya sudah lama sekali bekerja keras sebagai karyawan, sebagai tukang sol sepatu, agen asuransi, tetapi kehidupan saya tidak pernah berubah. Kehidupan saya seperti berjalan di tempat. Apa Bapak punya solusi untuk saya? Anak muda, apakah kamu pernah melakukan suatu perjalanan, seperti pergi ke luar negeri atau ke kota lain? Tanya pelanggan itu, sebut saja namanya Pak Joko. Ya, saya pernah melakukan perjalanan keluar kota, tetapi apa hubungannya saya pergi keluar kota dengan saya memulai sebuah bisnis? Apa saja yang kamu lakukan sebelum berangkat untuk berlibur keluar kota? Tanya Pak Joko lagi. Pertama, kami menentukan tempat tujuan, termasuk penginapan dan beberapa hal lainnya yang kami butuhkan di sana. Kemudian, kami memesan tiket bus. Terakhir, kami mempersiapkan semua barang bawaan kami termasuk beberapa keperluan dalam perjalanan keluar kota. Jawab Naim dengan kesal karena menurutnya, jawaban Pak Joko itu sudah keluar dari konteks. Melihat wajah Naim yang merah akibat menahan amarah, Pak Joko tersenyum lalu berkata, "Anak muda, ketahui bahwa hal serupa juga harus kamu lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi kita harus butuh bantuan." "Maksud Bapak apa?" "Saya sama sekali tidak mengerti dengan maksud Bapak," tanya Naim semakin geram. "Untuk membuka sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan jenis bisnis apa yang akan kamu geluti. Kemudian, kamu harus tahu tempat bisnis itu akan dijalankan, apakah di perkotaan dan di pusat keramaian, atau tempat lain yang mampu membantunya berkembang. Lalu kamu harus mengurus semua surat kelengkapan yang berhubungan dengan pembukaan bisnis, agar di kemudian hari tidak ada pihak lain yang mengganggu karena tidak ada kelengkapan surat pembukaan bisnismu. Setelah bisnismu berjalan dengan lancar, dengan berhasil, kamu harus tekun bekerja. Jika kamu sudah tekun bekerja tetapi kamu masih mengalami kegagalan, jangan cepat menyerah. Dan segera cari penyelesaian dan maju kembali untuk terus bekerja. Dan di zaman sekarang itu semua butuh bantuan, tidak ada yang instan, apalagi pesaingnya banyak. Jelas Pak Joko dengan sangat rinci. Mendapat penjelasan sedemikian detail, Naim yang sebelumnya geram itu pun berubah sikap. Ia mengucapkan terima kasih atas nasihat yang diberikan kepadanya. Setelah itu, Naim kembali ke rumahnya dan melaksanakan semua nasihat dari Pak Joko. Setelah berdiskusi dengan sang istri, Naim pun berencana meminta bantuan ke Pak Joko agar bisnis yang akan dijalani nantinya itu lancar. Namun menurut Naim dan juga sang istri, dari perkataan yang diucapkan tadi itu ada sesuatu yang aneh. Tapi Naim belum menemukan jawaban itu. Nah, di esok harinya, Naim sengaja mangkal di depan rumah makan yang dimiliki Pak Joko, dengan harapan ia bisa bertemu dengan beliau lagi. Sesuai harapan, jam makan siang Pak Joko pun berkunjung ke rumah makan itu. Setelah berbincang-bincang, Pak Joko pun dengan senang hati akan membantu Naim dalam berusaha. Selama berbulan-bulan mereka asik berbincang tentang rencana bisnis. Pak Joko yang welcome membuat Naim semakin terpukau dengan kesuksesannya. Di satu waktu, tepatnya malam hari, mereka sepakat bertemu. Dan tidak disangka ternyata Pak Joko ini adalah tetangganya Naim, pemilik dari rumah besar nan mewah yang ada di desanya. Naim mengakui Pak Joko benar-benar orang yang sukses, kaya raya, hidup bergelimang harta. Mulai dari situ, mereka saling ngopi bareng di warung depan, membicarakan apapun itu sampai larut malam. Tepat malam Selasa, keduanya pun bertemu dan Naim langsung disuruh masuk ke dalam mobil milik Pak Joko. Hampir 1 jam perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang entah di mana Naim tidak tahu. "Sebentar lagi kita sampai," ucap Pak Joko sambil tersenyum kecil.
Naim hanya mengikuti langkahnya yang sesekali terhenti akibat semak belukar. Sudah berkali-kali mereka menemukan berbagai semak belukar dan jalur berlumpur karena tempat ini adalah hutan yang Naim rasa jarang sekali orang berkunjung. Adapun Naim pergi bersama Pak Joko karena dia adalah satu-satunya orang yang memberikannya harapan. Pabrik tempat istrinya bekerja belum lama ini menendang pantatnya keluar sehingga membuatnya mendarat dengan keras di atas nasib bernama pengangguran. Hal tersebut terjadi karena seseorang, entah siapa, memberitahu bahwa Ani, istrinya Naim ini, sering menyelundupkan sepatu reject atau cacat untuk dijual lagi. Ani sendiri yang berbicara seperti itu karena tidak mungkin HRD tiba-tiba saja memaki-makinya di ruangan tanpa ada orang lain yang tertawa di belakangnya. Sudah 2 bulan juga Ani luntang-lantung mencari pekerjaan tetap, tetapi belum ada yang mau menerima. Belum lagi Naim hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu yang penghasilannya tidak seberapa. Naim sendiri pernah mencoba untuk menjadi ojek online dengan menggunakan akun yang ia pinjam dari seorang kawan. Tapi hasilnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hampir saja Naim berjabat tangan dengan Lintah Darat jika saja ia tidak bertemu dengan Pak Joko. Pak Joko yang ternyata salah satu orang berada di kampungnya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, dan kecantikan istri keduanya tidak usah diragukan lagi. Ia mengaku bahwa semua itu ia dapat karena bisnisnya yang ada di mana-mana. Pak Joko menghasilkan uang dari bisnis pengolahan limbah plastik, rumah makan dan peternakan ikan lele yang berada tidak jauh dari tempatnya tinggal. Meskipun begitu, ia adalah pribadi yang baik hati, ramah dan merakyat. Jika tidak mungkin Naim bisa bercerita tentang Pak Joko dan kesuksesannya. Pria berambut putih karena uban itu sering sekali datang ke warung kopi di jalan dan masuk desa, lalu mulai membicarakan apa saja sambil meminum kopi dan membakar sebatang rokoknya. Semenjak kenal beliau, Naim ini senang mendengar pengalaman-pengalaman hidupnya. Dia dituakan bukan karena umur, tapi juga karena orang-orang takjub dengan pengalaman hidupnya, termasuk Naim. Dulunya Pak Joko hanyalah seorang pengayuh becak yang penghasilannya tidak lebih untuk makan satu hari. Meskipun begitu, Pak Joko mampu menjalin relasi dengan banyak orang. Hal itu adalah salah satu faktor yang membuatnya bisa berkembang dan seperti sekarang. Adapun faktor lain yang membuatnya sukses dan selalu ia sebut-sebut dalam kisah suksesnya, tapi tidak sedikit pun ia memberitahu itu kepada mereka. Pak Joko menyebutnya adalah faktor X. Sejak pertama kali Pak Joko membicarakan faktor X, Niam ataupun Naim ini selalu membayangkannya. Jika ia merahasiakan faktor tersebut, Naim yakin itu merupakan suatu jalan yang mulus untuk mencapai kesuksesan. Naim sempat beberapa kali bertanya kepada Pak Joko mengenai faktor X, namun ia selalu menolak sambil tertawa. Ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang faktor X itu. Hingga ia menemukan Naim sedang menangis di warung kopi karena sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya. Dan Naim pun sangat ingin membuka sesuatu usaha dengan harapan bisa merubah perekonomiannya. "Kalau kamu kayak gini terus, mending kamu ikut saya nanti," ucap Pak Joko setelah mengembuskan asap rokok kreteknya. "Mau kemana kita?" tanya Naim. "Lah selama ini kamu suka nanyain saya soal faktor X kan?" jawabnya. Percakapan tersebut kemudian membawa Naim ke tempat itu, sebuah hutan yang berada di kaki gunung yang tidak jauh dari desa tempatnya tinggal. Hutan itu sekilas agak menyeramkan karena tidak ada siapapun kecuali Naim dan Pak Joko. Naim banyak mendengar cerita-cerita yang cukup menyeramkan terkait hutan itu, tetapi untungnya Pak Joko gemar bercanda, sehingga pikiran-pikiran tersebut teralihkan dengan canda tawa mereka sepanjang perjalanan. "Ya, kita sudah sampai," ucap Pak Joko sambil mengambil posisi duduk.
Di hadapan Naim ada sebuah pohon beringin besar yang ia rasa usianya lebih tua dari usianya sendiri. Hanya saja yang membuatnya aneh, di bawah pohon tersebut terdapat banyak kembang berserakan dan sebuah kendi yang sudah pecah. Jika seperti ini, Naim pun tahu bahwa tempat ini adalah tempat pesugihan. Ternyata dugaannya benar. Dari dalam tasnya, Pak Joko mengeluarkan kembang, kemenyan, dan alat wadah untuk membakarnya. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Tangannya seperti sudah terbiasa mempersiapkan barang-barang tersebut karena dia bisa melakukannya sambil membakar rokok. "Mau ngapain, Pak? Kita di sini?" tanya Naim dengan was-was. "Ya, ini faktor X-nya," ujar Pak Joko dengan santainya. "Tapi ini pesugihan, Pak." "Ya memang pesugihan, kalau kamu mau cepat sukses, begini caranya," ujar Pak Joko. "Terus saya di sini harus ngapain, Pak?" Naim bertanya lagi. "Kamu perhatikan dan ikuti saya kalau kamu mau kaya, tapi tolong jangan bilang sama siapapun," jawab Pak Joko dengan memasang ekspresi serius. Citra Pak Joko di hadapan Naim pun sudah hancur sudah. Sosok yang ia pikir bisa menjadi panutan ternyata hanya orang tua penggemar ritual klinik. Tidak banyak bicara, Naim berlari meninggalkan Pak Joko. Samar-samar dari kejauhan Naim mendengar Pak Joko seperti melontarkan kalimat sumpah serapah terhadapnya. Naim tidak menghiraukannya dan memilih untuk pulang. Tepat 3 bulan setelah kejadian itu, Naim sudah tidak bertemu dengan Pak Joko lagi. Dan malam itu kondisi kampung benar-benar sepi. Hampir mayoritas penduduknya berdiam diri di rumah saja karena pandemi. Sementara Hendra, tetangga jauhnya Naim, sibuk menyiapkan perlengkapannya. Ia adalah pencuri berpengalaman. Hendra spesialis pencurian barang antik hingga perhiasan. Sudah 1 rumah ia targetkan. Rumah itu begitu besar, penghuninya sepasang suami istri yang baru saja menikah. Dikenal paling kaya sekampung itu. Ia adalah juragan ternak lele yang tanahnya ada di mana-mana. Kalau istri dari pemilik rumah itu lari pagi, orang-orang kampung akan membicarakan deretan emas yang bergelantungan di kedua lengannya. Kalau ada acara kampung, sumbangan dari mereka selalu besar. Karena itulah, Hendra menargetkan rumahnya untuk dicuri. Selain kaya raya, kabarnya suami istri itu juga sedang pulang kampung ke Jawa Tengah. Jadi, ini waktu yang cocok untuk mencuri. Hendra bukan orang situ sebenarnya. Ia sengaja menyewa kontrakan di kampung itu hanya untuk mencuri. Biasanya kalau sudah berhasil berburu, Hendra akan menghilang begitu saja dari kampung yang sudah ia incar itu. "Maafkan aku, Kanjeng Ratu. Aku tidak tahu kalau perempuan itu sudah tidak perawan. Maafkan aku, ampuni aku." Subakar Ahmadi atau orang-orang kampung biasa memanggilnya Mas Bakar menangis terseduh-seduh. Ia duduk bersimpuh di depan sesajian dan pembakaran kemenyan yang sudah ia siapkan. "Aku selalu setia memberimu tumbal. Mohon ampuni aku, Kanjeng Ratu. Kali ini, aku yang tidak tahu. Sungguh, itu jauh di luar kesengajaanku." Bakar gagal memberi tumbal yang sesuai dengan keinginan dedemitnya. Karena itu, ia terancam terkena petaka karena kesalahan tersebut. Pesugihan tentu lahir dari hasil perjanjian antara seseorang dengan lelembutnya, dan pesugihan itu turun-temurun dari orang tuanya. Sekali melanggar, maka si pelaku pesugihan akan mengalami hal buruk, bahkan bisa sampai nyawa menghilang. Mas Bakar mengalami itu. Perjanjian pesugihannya adalah secara rutin harus memberikan tumbal perempuan perawan kepada lelembut yang ia panggil Kanjeng Ratu. Namun, entah karena kesialan apa, Bakar justru memberikan seorang yang katanya tidak lagi perawan. "Kalau kau melanggar perjanjian itu, Kanjeng Ratu akan mengambil jiwamu. Orang-orang akan mengira kau telah mati. Maka berhati-hatilah." Kalimat yang dilontarkan Eyang Husni, dukun sewaan Bakar, itu selalu terngiang di dalam pikiran Bakar. Ia sangat takut kalau jiwanya diambil. Malam itu, Bakar sengaja pergi dari kampung halamannya di Jawa Tengah hanya demi melakukan ritual pengampunan.
Ia memanfaatkan situasi rumah yang sedang sepi dan kampungnya juga sedang sepi. Masalahnya, kalau sampai istrinya tahu bahwa selama ini pesugihan yang diamalkan Bakar menuntut tumbal, maka Bakar tidak cuma kehilangan jiwanya, tetapi juga kehilangan sang istri dan tentu keluarganya akan hancur. Kalau Bakar diampuni artinya tidak mati karena melanggar perjanjian, maka jika tidak diampuni Bakar akan kehilangan arus rezekinya yang selama ini berasal dari pesugihan itu. Bisa-bisa ia dan juga keluarganya jatuh miskin karena terlilit utang. Meskipun telah kaya raya dari hasil pesugihan, utang Bakar sangat banyak. Barangkali karena keuangan yang dijamin tidak habis-habis. Bakar berani mengutang ke bank atau ke rentenir dalam jumlah yang besar. Namun kini hidupnya sedang diambang kehancuran. Bakar tinggal memilih apakah ia mampus direnggut siluman atau ia bangkrut dan mampus juga karena dilahap stres dan tekanan utang. Kanjeng Ratu, jika kau tidak mengampuniku, lebih baik aku mati saja. Hendra berhasil mencongkel jendela rumah bertembok putih itu. Mudah saja rasanya. Karena Hendra sudah terbiasa, ia lalu masuk melompat ke dalam ruangan yang ia congkel. Senyumnya menyeringai dalam kegelapan. Hendra senang karena tidak satupun warga yang melihatnya. Ia kemudian meraba-raba dinding kamar untuk mencari saklar lampu. Ditemukannya saklar itu di samping pintu keluar kamar. Saat lampu sudah menyala, Hendra sebentar mengernyitkan dahinya karena silau. Saat pandangannya sudah mulai jelas, betapa kagetnya ia melihat sosok mayat bergelantung di atap kamar. Ia ingin berteriak tetapi ia menahannya. Sialan, kenapa dia malah bunuh diri sekarang? Di bawah mayat itu, berjajaran sesajian yang tampak acak-acakan. Melihat sesajian tersebut, bulu kuduk Hendra seketika berdiri. Ia gemetar sekaligus bertanya-tanya, gerangan apa yang terjadi dengan si tuan rumah yang gantung diri itu. Lah, masa bodoh, kulanjutkan saja pencurianku. Biarkan mayat si Bakar itu bergelantung di sana. Aku tidak ada hubungannya. Hendra memilih untuk tidak peduli dengan mayat si tuan rumah. Ia memilih untuk melanjutkan misi pencuriannya malam itu. Namun, saat ia berbalik badan, betapa kagetnya Hendra kala melihat sesosok perempuan berbadan tinggi berkaki, yaitu ekor ular, yang berdiri tepat di hadapannya. Ikutlah denganku. Seketika Hendra ambruk dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan penemuan mayat Mas Bakar yang mengenaskan. Ditambah lagi tubuh Hendra yang biru pucat itu. Ya, dengan mulut yang terbuka serta mata yang melotot. Innalillahi. Ayo, Pak, kita segera makamkan mereka, ujar Pak Ustadz Yamin. Naim yang melihat itu pun dibuat terpana. Setelah ditelisik lebih dalam, rumah Mas Bakar yang diperiksa pihak kepolisian. Pihak polisi menemukan sesajian yang terletak di sebuah ruangan khusus dengan dinding berlapiskan kain merah. Warga yang masih berada di rumah Mas Bakar pun terkejut, tidak menyangka ternyata selama ini Mas Bakar melakukan ritual pesugihan. Dan setelah ditelusuri semakin dalam, hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh Naim pun terjadi. Nah, ternyata Mas Bakar ini adalah anak kandung dari Pak Joko, si lelaki tua yang melakukan perjanjian gaib demi usahanya, dan perjanjian itu diturunkan ke Mas Bakar karena beliau sudah sakit-sakitan. Sudah berkali-kali dibawa ke dokter, namun dokter tidak menemukan satu penyakit pun di tubuh Pak Joko. Tapi pada kenyataannya tubuh Pak Joko sudah sangat tidak berdaya. Napasnya kian hari kian meringkik. Tepat 7 hari kematian Mas Bakar, Pak Joko dikabarkan meninggal dunia juga secara mendadak di waktu malam hari, sehingga baru keesokan harinya akan dimakamkan. Di sanalah terjadi keanehan demi keanehan. Saat menggali kuburan selalu dijumpai batu, sehingga berulang kali menggali lubang lain sampai menjelang maghrib. Keanehan berikutnya ketika akhirnya ada satu lubang kuburan yang bisa digunakan. Tubuh Pak Joko seakan bertambah panjang sehingga tidak muat untuk dikuburkan.
Waktu sudah larut membuat warga yang tersisa dan pihak keluarga memutuskan tubuh Pak Joko terpaksa dikuburkan dengan cara ditekuk sampai sepintas bentuknya seperti kucing tidur. Warga hanya bisa mengurut dada, demikian pula Pak Ustadz yang sudah mengetahui secara langsung bahwa Pak Joko adalah pelaku pesugihan. Suatu ketika, Naim meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya, lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, Naim bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penebangan pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat, kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, Naim menebang kayu dengan usaha yang lebih keras lagi. Keesokan harinya, tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir Naim. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bosnya itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Naim itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras, sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Dan lagi-lagi saya mengingatkan untuk kalian jangan pernah sekalipun terjerat tipu daya oleh iblis melakukan pesugihan seperti itu. Karena harta yang kalian dapatkan pastinya tidak akan berkah. Dan itu merupakan tipu daya iblis agar kalian bahagia sementara saja, namun pasti yang jelas akan menderita pada akhirnya. Dan seperti yang sudah kita tahu, bahwa perbuatan syirik seperti itu dibenci oleh Allah SWT, karena itu menyekutukan Allah ya teman-teman. Nah, intinya cerita ini saya akhiri. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini yang sudah membantu channel ini sampai sekarang ini. Dan untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru selanjutnya, cerita-cerita yang seru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang juga memiliki pengalaman horor apapun, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini, yang nantinya akan ditulis oleh Manafila dan akan saya bacakan di sini ya teman-teman pengalaman horor kalian. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.